Selain dibuatkan patung, Presiden Soekarno juga membangun sejumlah patung dan monumen di sejumlah titik di wilayah Jakarta. Bahkan sampai ada patung yang belum sempat disaksikan penyelesaiannya. Pertama adalah patung Selamat Datang. Patung ini berdiri di bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Selaras dengan simbol keterbukaan bangsa dalam menyambut kontingen luar negeri pada ajang olahraga terbesar se-Asia, Asian Games, patung Selamat Datang dipasang mengarah ke Bandara Kemayoran. Dua pilar beton setinggi 30 meter menyangga patung setinggi 7 meter. Patung yang diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1962 ini memiliki dasar landasan berupa kolam berdiameter 100 meter. Berikutnya adalah patung pembebasan Irian Barat. Patung setinggi 11 meter ini erat kaitannya dengan Trikora atau Trikomando Rakyat, sebuah operasi militer yang dikumandangkan Presiden Soekarno di Yogyakarta dalam upaya membebaskan wilayah Irian Barat dari tangan Belanda. Dibuat tahun 1962 dan diresmikan setahun berikutnya oleh Presiden Soekarno, patung perunggu ini dirancang menyerupai figur manusia yang tengah mematahkan rantai dari kedua tangan dan kakinya. Sekarang, tak sedikit warga Jakarta yang menyebutnya sebagai patung lapangan banteng. Dilakukan bukan hanya diplomasi, tetapi juga dipersiapkan militer untuk itu. Dan untuk menggelorakan semangat rakyat itu, Bung Karno juga membuat patung, monumen. Nah, Edi Sunarso juga dipercayai untuk membuat monumen pembebasan Irian Barat. Berada di segitiga Menteng Jakarta Pusat, patung pahlawan yang kini dikenal dengan Tugu Tani ini dibuat oleh dua pematung asal Rusia, yaitu Matvei Manizer dan Osip Manizer. Patung perunggu setinggi 3 meter ini dibuat sebagai bentuk penghargaan kepada pejuang Indonesia yang melambangkan semangat kemerdekaan. Terakhir adalah patung Dirgantara, yang sekarang lebih sering disebut dengan patung Pancoran. Berlokasi di wilayah Pancoran, Jakarta Selatan, patung ini digagas pada tahun 1964 atas permintaan Presiden Soekarno. Patung ini dibuat di Yogyakarta oleh seorang pemahat bernama Edi Sunarso sebelum akhirnya dirangkai di Jakarta. Sempat berhenti saat ada peristiwa gerakan 30 September 1965, akhirnya selesai beberapa tahun kemudian. Patung Dirgantara ini dimaksudkan Bung Karno untuk menghormati jasa para pahlawan penerbang Indonesia. Soekarno mengharapkan sosok patung yang tengah terbang dengan gagah berani layaknya Gatot Kaca yang tengah menjejakkan bumi. Desain patung menekankan makna untuk mencapai keperkasaan. Bangsa Indonesia harus mengandalkan sifat jujur, berani, dan bersemangat. Berdiri di atas kaki beton setinggi 27 meter, patung berbahan perunggu ini memiliki tinggi 11 meter dan bobot berat 11 ton. Dinamakan patung Dirgantara karena posisinya berada di depan gedung yang dahulu menjadi markas besar TNI Angkatan Udara. Bung Karno mendapat inspirasi dari Yuri Gagarin. Yuri Gagarin adalah seorang kosmonot Uni Soviet yang berhasil pertama keluar angkasa gitu. Nah, Bung Karno ingin ada pemuda-pemuda Indonesia yang juga bisa seperti itu gitu. Oleh sebab itu, Bung Karno lagi-lagi meminta kepada Edi Sunarso untuk membuat sebuah patung. Nah, patung itu adalah patung Gatot Kaca yang ke angkasa gitu, yang ingin ke angkasa dan siap untuk terbang gitu. Sayangnya Bung Karno sang penggagas patung Dirgantara tak bisa menyaksikan penyelesaian patung. Bung Karno meninggal pada 2 Juni 1970. Uniknya, patung Dirgantara merupakan satu-satunya patung yang belum pernah diresmikan sejak zaman Bung Karno hingga saat ini.